Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabatku semua. Apa kabar hari ini? Kami berharap di sini semoga Anda semua ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, sukses, kaya mulia dan ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video yang berjudul Ciri dan Cara Memiliki Hati yang Bersih, yang tadi videonya telah disampaikan oleh Ustadz Umar Mita LC. Sahabat, mari kita samakan dulu pemahaman kita akan arti sebuah hati. Nah, hati itu menurut agama Islam apa ya? Saya yakin sahabat semua sudah mengetahui, namun saya mohon izin akan menyampaikan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat atau Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis ini di nomor hadisnya 52, adapun Imam Muslim menyampaikan hadis ini di nomor hadisnya 1599. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyya qalbu. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad itu. Namun jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasad itu. Dan ketahuilah segumpal daging itulah hati. Sahabatku semua, tentu kita semua berharap memiliki hati yang bersih, hati yang tenang, qalbun salim. Nah, sebelum kita ingin memiliki itu, ada baiknya saya sampaikan dulu ciri-ciri hati yang bersih itu yang bagaimana. Nanti setelah ciri-ciri ini kita ketahui, oh ya, kita caranya untuk mencapai hati seperti itu tuh apa saja yang harus dilakukan. Oke, baik, akan saya sampaikan ciri-cirinya dulu, yaitu ciri-ciri hati yang bersih itu sedikitnya ada 5, sahabatku semua, yaitu nomor 1, ia senantiasa patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun syariat yang diperintahkan oleh Allah, dia jalankan tanpa pikir-pikir panjang lagi. As-sam'u wa ta'at. Dia mendengar, dia jalankan. Oke, setuju ya. Kemudian yang nomor 2, setiap perkataan dan perbuatan yang ia lakukan, yang ia ucapkan itu berharap untuk mendapatkan ridho Allah dan dicintai Allah ya. Kemudian yang selanjutnya, hati yang menjaga dari sifat hasad, iri, dengki ataupun apa ya, yang lain-lain yang tidak baik terhadap sahabat atau saudara seiman. Jadi dia itu akan jauhkan untuk menggibah, akan jauhkan untuk ngerumpi akan aib atau kejelekan saudaranya, bahkan ia senantiasa menutupi akan kekurangan saudaranya itu karena dia takut bila ia membuka aib seseorang sesama muslim, maka kelak di yaumul akhir aibnya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang keempat yaitu bergegas melakukan kebaikan-kebaikan. Sabiqun bil khairat biiznillah. Ya, dia melakukan kebaikan-kebaikan itu secepatnya, apa yang dia tahu ilmunya kemudian diamalkan. Itu dia mengamalkan juga ya di surat Fatir surat ke-35 ayat 32, di sana ada yang mendekati akhir ayat itu bunyinya sabiqum bil khairat bismillah ya. Kemudian yang terakhirnya yang kelima itu dia ciri hati yang bersih, qalbun salim itu yaitu membenci karena Allah, mencintai juga karena Allah. Jadi dia hanya akan membenci apa yang Allah benci dan dia akan mencintai apa yang Allah cintai. Nah, setelah kita mengetahui 5 ciri-cirinya tadi, tentu kita ingin mendapatkan hati yang bersih itu caranya bagaimana. Nah, tadi cirinya 5. Nah, sekarang juga caranya ada 5 minimal ya. Yang saya catat tadi dari video Ustadz itu, 1,
Yang pertama, ikhtiar kita untuk mendapatkan hati yang bersih itu senantiasa berdoa, jangan kasih kendor. Kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diberikan hati yang bersih, hati yang salim, qalbun salim. Ya Allah, berikanlah hamba hati yang bersih, ada ketakwaan di dalamnya, ada kesucian hati di dalamnya. Allahumma ini ati nafsi takwaha wa zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada hamba hati yang takwa dan jiwa yang bersih. Yang kemudian nomor 2, pelajari ilmu dari seorang guru yang dia sendiri menyampaikan akidah dengan benar. Dia juga memiliki hati yang bersih, yang tadi setidaknya memiliki 5 ciri yang telah saya sebutkan di atas tadi. Jangan sampai salah guru ya sahabat semua. Kita pilih-pilih dulu, kita amati dulu. Kalau kita mau belajar menimba ilmu, kita pastikan bahwa kita belajar pada orang yang tepat. Kemudian yang ketiga, kita mencari komunitas yang punya komitmen tinggi untuk menjaga hati yang bersih. Nah, kita udah tepat ini berada di PPMI, Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia, yang saya yakin insya Allah semuanya berkomitmen untuk memiliki hati yang bersih. Dan yang keempat, banyak mengkaji ilmu-ilmu tentang kebersihan hati dan kesucian jiwa. Dan yang terakhir yaitu menyibukkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 ciri, 5 cara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi Anda semuanya. Bila ada kesalahan yang saya sampaikan, itu murni dari kefakiran ilmu saya. Namun bila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.